Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang keadilan. Selamat datang di podcast Abbas Law Firm episode 7. Kalau di episode-episode sebelumnya kita banyak membahas soal hukum dan dinamika profesi advokat, kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda namun tak kalah penting. Sesuatu yang menyimpan identitas, sejarah, dan kebanggaan kita sebagai orang Palembang, yaitu membangkitkan seni budaya Palembang. Kita semua tahu, Palembang sering dikenal dengan pempek, Sungai Musi, dan Jembatan Ampera. Tapi sebenarnya di balik itu ada warisan seni dan budaya yang jauh lebih dalam, lebih luas, dan lebih kaya dari yang sering kita sadari. Untuk membahas hal itu, telah hadir bersama kita Bapak Ridwan Effendi SH yang lebih dikenal dengan nama Cek Wan. Beliau adalah konten kreator asli Palembang yang aktif mengangkat budaya lokal dan dikemas dengan komedi melalui media sosial. Selamat datang Cek Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cek Wan. Terima kasih Cek Wan sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Abbas Law Firm. Alhamdulillah, nyampe juga. Gimana kabarnya Cek Wan? Alhamdulillah sehat Cek, kalau udah sehat dan nyampe aku Cek. Benar juga. Tolong pertanyaannya. Sebelum kita mulai nih Cek Wan, boleh dijelasin dulu nggak Cek Wan, asal nama Cek Wan itu dari mana? Kenapa nggak Cek Tu, Cek Tri? Kalau Cek Tri banyak Cek. Kita kata Cek Wan. Jadi pengen tahu namanya Cek Wan Cek. Ya memang nama asli kan Ridwan Effendi. Jadi Cek Wan itu dulu tuh pernah ikut audisi. Audisi salah satu TV swasta. Nah, jadi kalau aku lulus, aku nak merubah. Merubah pertama karakter, yang kedua nama dikit dirubah. Itulah jadi Cek Wan. Cek One kalau dipanggil kan Cek One. One kan tulisan wong sana One ya. Kalau kita Cek Wan. Dan juga merubah karakter apa? Tidak berambut. Oh. Nah, cuma sih kok inilah jadi Cek Wan. Kenapa tuh? Jadi nggak berambut? Iya, justru itu kalau berambut, wong nggak cireng. Kalau dari jauh, kalau tidak berambut, cireng wong. Nah itu kan Cek Wan. Itu Cek Wan. Nah, itu. Iya, biar lebih mudah dikenali Cek Wan. Iya. Nah, karena itu botak ini tidak ada sembarang botak Cek. Ada pantun Cek botak ini. Apa tuh Cek Wan? Nah, biar wong tahu ya. Kotak bukan sembarang kotak. Cakep. Kotak berisi gula. Cakep. Walau kepala botak, banyak gadis tergila-gila. Jadi takut ya tergila-gila pula ini. Gila. Oke, kita lanjut Cek Wan. Iya. Tadi kan udah diceritain sedikit nih Cek Wan, asal mula nama panggungnya. Boleh diceritain sedikit lagi Cek Wan perjalanan Cek Wan hingga akhirnya aktif mengangkat seni dan budaya Palembang lewat konten-konten kreatif. Ya alhamdulillah Cek, ya, kita ini seni ini ada di jiwa. Di jiwa kita dewe kita. Tanpa di jiwa kita ada senang dengan seni. Tapi kita ini sudah ada seni kalau hidup ini. Kita makan kalau kita ada kata seni, dan nyampe ke mulut. Lari karena sampai nasi berseni, ngomong berseni, hidup pun berseni. Ada seni kalau kita. Justru itu tanpa seni dunia ini sepi Cek. Nah, jadi asal mulutnya Cek Wan seni ini dulunya lari. Nah, ada percaya pasti kan? Tidak sih. Asal mulutnya lari Cek, dulu masih langsing Cek, sekarang langsung. Nah, lari akhirnya ke dunia teater. Pertamanya dunia teater dulu mau Cek. Awal itu tahun sekitar 87. Udah lama banget Cek Wan. Alhamdulillah di dunia panggung, di dulu belajar bagaimana seni dulu ucapan ya. Akhirnya merawat lagi langsung teaternya gitu, main teater kan, olah lagi karakter, penjiwaan segala macam. Nah terus bergelumingnya seni ya kan, sambil kuliah juga ya baca ditinggalin oleh seni Cek. Kita harus mencintai seni kita dewe. Ya, apalagi wong Palembang. Wah. Wong Palembangnya harus banyak kaya. Mobilnya tinggi ya, tinggi. Mobilnya tinggi banyak kaya. Ada seninya. Betul. Berarti kalau istilah Palembang nih Cek
Wah nih banyak kepacangan Cek Wan. Iya, di Palembang ini kasih nganggur Cek. Ada gawe kau. Iya, justru itu rumah di Palembang Cek. Kayo wong Palembang ini. Kayo makanan, kayo seni, segalanya ada Cek. Rumah di Palembang ini aman. Iya, aman. Sekarang mempromosikan kota Palembang Cek Wan. Iya lah, apalagi destinasi kita banyak sekarang, pariwisata kita tambah banyak. Nah, harus cinta dengan Palembang, bahasa Palembang harus cinta gitu. Jangan apa ya bahasa Palembang. Tidak apa-apa Cek Wan. Oh iya. Bahkan apa? Aku dengi Pak Bambang. Pak Bambang apa bahasa Palembang kayak ini? Kita lanjut Cek Wan. Iya. Tadi sobat cari tahu soal Cek Wan tuh juga mengajar ekskul dan juga seni Cek Wan ya. Iya, alhamdulillah. Alasan Cek Wan suka mengajar itu apa Cek Wan? Kalau eskul tuh banyak eskul kepramukaan. Nah, satunya seni. Nah, bedanya kalau kepramukaan tuh Cek tuh pengen doa dari anak murid. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat, ya kan, panjang, ya kan, buat rezeki. Nah, kalau di seni, insya Allah kita kalau berkarya kita nih pacak ditonton terus. Walaupun kita kan dia sudah kantik lagi, masih pacak ditonton. Mudah-mudahan tuh karya kita nih masih pacak didoakan oleh kawan-kawan. Itu bedanya, menurut Cek Wan tapi tapi tidak tahu kalau menurut yang lain gitu kan. Itulah hobinya Cek Wan. Iya, namanya karya itu nggak pernah mati Cek Wan ya, tetap Iya, ada. nggak pernah mati. Iya, betul. Menurut Cek Wan nih, seberapa besar sebenarnya potensi seni budaya Palembang dan sekitarnya yang belum banyak terekspos? Sebenarnya terekspos semua sih, ya. Cuma ya kita ini kan banyak kabupaten, ya kan? Palembang be berapa kok seni, ya tari be berapa kok gitu, tari gending, tari tanggai, kan? Terus tari-tari yang lain kan banyak Palembang. Nah, apalagi lagu-lagunya sekarang banyak lagu pempek lagi ada, ya kan? Nah, sudah tuh kulinernya belum lagi ya. Kayo kuliner tuh ke Palembang ini. Ya, pempek be si kok bahan baca lain-lain sama-sama yang jadi selain kan. Nah, itu kayo Palembang Cek. Jadi yang belum terekspos itu sebenarnya sudah terekspos. Cuman yang di daerah kan untuk mengenalkan kan pasti ada festival. Iya. Nah, itulah nanti adanya festival itu dari Lahar, dari Prabu, dari mana kan. Kita buat ada festival kadang-kadang festival Sriwijaya. Dan situlah tergabung. Semua kabupaten tahu gitu. Oh, ini seni Sumatera Selatan. Gitu. Menarik banget ya Cek Wan. Oh, belum lagi kopinya. Nah, ya kan? Kopinya banyak. Dari mana ada kopi gitu. Jadi cintailah wong Palembang. Cintailah Sumatera Selatan. Wong salah cintailah kota kita deh. Masuk kita deh, harus kita cintai. Kita next Cek Wan. Iya. Kalau menurut Cek Wan nih, tadi kan udah disebutin nih macam-macam seni lah di Palembang ini, baik dari kuliner, dari tari, dari teater. Kalau menurut Cek Wan sendiri nih, seni tradisi yang paling khas dan punya karakter kuat itu apa? Yang kuat itu Dolmolok, itu teater ya. Dolmolok itu kuat. Kalau tari itu yang Gending Sriwijaya itu, yang terbayang langsung ya, itu. Dan seni Dolmolok ini masih ada Cek. Sampai sekarang Cek Wan. Sampai sekarang masih ada. Apalagi yang di daerah banyak Dolmolok dan penciptanya masih banyak. Disitulah ibaratnya cerita-cerita legenda ibaratnya Dolmolok itu ada cerita kan. Kalau tidak cerita itu seminggu udah selesai cerita. Oh, panjang Cek Wan. Panjang cerita. Dan di situ juga memang hebat loh pemain-pemain Dolmolok itu. Pertama kuat fisik, kuat fisik dan pintar. Pintar apa? Berimprovisasi di panggung. Kalau udah kuat fisik, mana Cek? Kita tampil jam 8 sampai jam 2 subuh kan. Sampai jam 3 subuh itu fisik harus kuat. Kuat banget itu. Kalau udah kuat udah baca jadi pemain Dolmolok. Nah itu ya kan. Udah tuh apa ya? Yang tadi Gending Sriwijaya. Nah, Gending Sriwijaya itu kan Gending Sriwijaya kan sakral. Ada acara-acara penting kepresidenan, gubernur ya. Nah
baru muncul gini Sriwijaya. Kalau kita tadi misalnya ada wedding ya, tari tanggai, kadang-kadang gitu kan. Iya, tari tanggai biasanya kalau di nikahan. Iya, ada nikahan kan tari tanggai. Kan tari tanggai itu ada berapa orang gitu kan. Tari tanggai bisa 3, tapi kalau gending itu harus 9. Oh, tetap jumlahnya cuma nggak bisa. Tanggai bisa 9, bisa 3, bisa. Tapi kalau gending, maaf kalau salah dulur-dulur yang sesepuh, mohon maaf, kalau cewek itu, kalau gending itu harus 9. Kalau tanggai boleh 1 pun bisa kadang tanggai. Nah, itu bedanya itu cewek. Oke. Lanjut ke pertanyaan Boleh, tidak apa-apa. Menurut Cek Wan, apakah seni itu harus tetap murni seperti bentuk aslinya atau boleh dikemas ulang agar lebih relevan dengan generasi sekarang? Ya kalau menurut Cek Wan sih boleh dikemas ya. Tapi jangan lupa roh yang awal itu. Keasliannya itu jangan, cerita aslinya jangan dirubah. Iya. Mungkin kita merubah nih, misalnya dulu muluk ya, kita biasa pakai tabir, ya zaman pingin tuh pakai tabir. Nah, Jadi untuk tarik belakangnya tarik kan, juga. yang ditarik-tarik. Nah, bisa jadi di belakangnya kita pakai LED, ya kan, bentuk istana, bentuk apa, boleh Pak. Tapi ceritanya tetap jurusan yang awal ceritanya cabang. Itu ada apa sejarahnya ya. Dan boleh kita potong-potong namanya Jubaidah Siti segala macam gitu kan. Nah itu jangan dirubah. Oh, termasuk nama karakternya juga sih Wan, ya? Iya ada nama karakter. Kalau di Jawa kan pewayangan kan. Nah kita ada juga dulu. Nah cek itu. Kita ada wayang Palembang. Oh, ada wayang. Wayang Palembang ada. Nah di situ ya kan ada wayang Palembang, wayang di Jawa juga ada kan. Kita ada juga wayang Palembang, bakso Palembang ada. Iya di daerah Tagawoto. Cek Wawan kita Cek Wawan. Menarik ya. Jujur baru tahu juga sih Cek Wan soal. Baru tahu. Kalau di mulut tahu. Wayang Palembang Kalau Cek. wayang Iya. baru tahu. Itu memang harus kita lestarikan wayang Palembang Cek. Ya peninggalan kita juga tuh. Termasuk ini juga kan waktu Sunan Kalijogo kan wayang dulu ya. Iya. Dia mensiarkan agama Islam. Wayang. Nah, gitu, ya. Oke, menurut Cek Wan, gimana sih Cek Wan cara membawa seni budaya Palembang ini masuk ke ruang digital tanpa kehilangan jati dirinya? Di ruang sekarang ini ya, Sosial media. masuk sosial. Ya itulah kita generasi muda ini kita harus rajin berkarya. Jadi mau tahu, oh karya Palembang tuh ini, masukkan di media. Apalagi sekarang banyak media sekarang ya. Nah, kapan lagi kita mengenal budaya kita? Apa kita nak malu dengan budaya kita? Tidak usah. Kita dukung itu juga kan. Kita bahasa Palembang. Tidak usah malu kita bahasa Palembang gitu. Ya, jadi tidak ketinggalan zaman gitu. Iya. Ya. Karena itu wujud kecintaan kita sama daerah kita Iya, juga. tidak apa-apa. Berarti dengan adanya sosmed ini sebenarnya malah hal positif Cek Wan ya. Iya. Dan bisa menyebarkan tentang budaya kita. Benar. Kalau menurut Cek Wan nih, seberapa penting sih manajemen yang baik dalam komunitas seni? Ya jelas kita tuh peseni, ya peseni segala sesuatu harus manajemen. Tanpa manajemen kita udah tawarah aja. Siapa bidang marketingnya, bidang administrasinya, ya kan, bidang keuangannya, mau promosi ke siapa? Kalau tidak manajemen, peseni ini kan pelaku. Nah dijual, nah dipamerkan kan gitu. Harus perlu manajemen. Dan ada manajemen lumpuh gitu, ya kacau. Iya benar sih. Kalau kita bicara tentang kebanggaan nih Cek Wan, gimana sih cara menumbuhkan rasa bangga terhadap seni budaya lokal di kalangan generasi muda saat ini? Nah, kalau biar tahu generasi muda sekarang ini, kalau bisa kita peseni-peseni lamo peseni lamo, kita kenal ke sekolah-sekolah aja. Kalau menurut saya pengen aja itu tampil di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Jadi anak-anak zaman sekarang tahu, oh ini seni lamo kita ini. Nah itu, mungkin insya Allah tidak ketinggalan zaman kok kalau dimain ke keren kok. Dan tidak mudah kita menjadi pemain dulu tidak mudah. Itu harus berbantu, berkarakter, sulit. Kan
zaman dulu kalau ngomong kan pakai pantun. Iya. Itu beda kan? Balas-balasan pantun. Sekarang banyak yang mager. Iya. Nah di sini tuh kita dewe yang kenali generasi sekarang. Apa nih? Generasi berikutnya kenali lagi. Jadi nyambung gitu kan? Iya betul sih. Kan kekayaan budaya kita. Nah, sayang kalau misalnya hilang gitu aja. Nah satu lagi cek, mumpung ingat, bidar. Oh bidar ya. Kan wisata bidar itu, iya kan? Nah pancong bidar itu berapa panjang kan? Berapa wong isinya? Nah kita harus tahu isi bidar itu. Nah itu keren, itu tradisional gitu, mengangkat Sumatera Selatan. Nah, itu rame ke 17-an cewek. hebat itu bidar tuh. Itu lebih kurang 50 orang dalam itu. Oh. Dalam satu bidar itu kalau nggak salah ya. Itu kan 30 meter apa? Kalau nggak salah. Panjangnya. Itu sakral sekali itu, luar biasa. Iya. Jangan sampai hilang cewek. Jangan sampai hilang, yakin. Sampai ratu kan masih kalau ada bidar. Iya, ya? masih sering sih. Iya. Masih ramai juga yang nonton. Oh iya, pasti ramai. Itu masuk ke pertanyaan terakhir ceweknya. Nah, Gak terakhir. terasa udah terakhir. Nanti kalau mau lagi kita lanjut part 2. Ya? Podcast part 2 cewek. Iya. Kalau cewek membayangkan nih 10 sampai 20 tahun ke depan, seperti apa sih wajah seni budaya Palembang yang ideal? Apakah mungkin Palembang itu bukan hanya dikenal karena kulinernya, tapi juga menjadi pusat kebudayaan yang diperhitungkan secara nasional? Dan apa sih pesan Cewan untuk masyarakat agar seni budaya benar-benar hidup dan juga berkembang? Kalau pesan ya, nah, kalau pesan Cewan, kita yang muda nih jangan kita takut dengan seni kita, malu dengan seni kita, ya budaya ke galak ke. Nah, jadi matanya nengok ke depan dulu, jadi ada yang nengok dulu. Nah, jadi anak-anak sekarang itu jangan males, ya, jangan males dengan seni, belajarlah seni kita, cintailah seni kita dari angkat sampai ke dunia luar sana, ya kan, lagunya, tarinya segala macam. Itu yang pesan Cewan. Menurut Cewan, apa sih upaya pemerintah untuk melestarikan budaya kita? Upaya pemerintah ya sekarang ini kan alhamdulillah nih kita kan ada wadahnya itu Dewan Kesenian Sumsel, Dewan Kesenian Kota Palembang. Itu ada Dewan Keseniannya. Nah justru itu di Dewan Kesenian inilah anak-anak Sumsel, disitulah numpah ke seni-seni mereka. Disitulah mereka bisa berkarya, ya kan? Bisa meluaskan karya-karya mereka di Dewan Kesenian. Ya jadi jangan takut. Kemana Dewan Kesenian? Cari di mana Dewan Kesenian Palembang, di mana Dewan Kesenian Sumsel. Kita ada wadah. Nah, kalau kita diem di rumah tidak tahu gitu. Iya betul. Nah insya Allah itulah, insya Allah pemerintah mendukung kita dengan Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Itu pengurusnya ada dua kan, DKSS, DKP. DKSS, DKP. Jadi sebenarnya dari pemerintah itu mensupport, dari anak mudanya aja yang kurang cari tahu. Dan gedung kesenian kita kan dekat BKB. Oh, dekat BKB. Yang dulu kantor balai apa gitu ya. Dan situ DKP. Tuh siapapun bisa ikut berarti. Bisa. Mau nari, mau apa di situ tampil bisa. Berarti nggak perlu ikut komunitas apa dulu gitu. Iya, memang ada komunitas, tapi komunitas tari ini tampilnya di sana bisa. Teater ke sana bisa. Kita lapor ke DKSS. Adakan acara ini. Menarik banget ya. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. Kalau kita melihat sekarang nih Cewan, kan ada ketakutan. Turis yang datang itu sering dapat tindakan kurang baik dari masyarakat lokal, misal pemerasan gitu.
Menurut Cek Wan, gimana sih cara kita menyikapinya agar tidak membawa nama Palembang itu menjadi buruk gitu di mata turis? Kalau menurut Cek Wan sih, nah itu balik-baliknya ke kita juga. Kita harus saling menjaga. Jangan kita berniat, nah ini kesempatan. Jangan. Kita menjaga, ibaratnya menjaga keamanan, ya kan? Di sini juga kan kita ada satpol pp, ada piket, misalnya di Ampera tuh harus ada piketnya. Kepolisian Indonesia itu insya Allah aman. Baik juga di benteng kota besar. Kan alhamdulillah sekarang itu sudah terkondisi Cek. Kan malah sekarang itu sudah buat CCTV oleh Pak Wali Kota kan. Jadi keadaan Palembang tuh jangan takut lagi, sudah aman. Pokoknya CCTV di mana-mana kok. Yang bertingkah laku yang kurang baik ketahuan. Jadi untuk masyarakat yang di rumah dari luar Palembang, pengen Palembang, jangan khawatir, Palembang aman. Ya. Jangan takut lagi. Nah, jangan takut. Palembang jangan berpikiran yang dulu-dulu. Pikir sekarang aman. Ya. Nah, jadi jangan takut Cek. Ya. CCTV udah di mana-mana, Cek. Pengamanan sudah di mana-mana. Satpol pp, polisian, juga masyarakat kita sudah peduli. Nah, yang penting juga ingat untuk dulu-dulu kita peduli dengan kota kita. Baik itu sampah segala macam, keamanan itu perlu peduli. Jangan kita cuekin. Jadi kota kita jelek. Iya betul. Kita juga kan yang menikmati hasilnya. Nah, kalau banyaknya yang datang, berarti orang senang gitu kan. Nah, rumahnya pempesan ya. Nah, senang datang. Alhamdulillah kita kan banyak Ampera keren sekarang kan. Air mancur kita sudah bagus, sudah lagi air mancur bagus. Benteng Butong besar di bagus lagi, rapi lagi. Pokoknya destinasi kita jangan khawatir, datanglah ke Palembang. Nah. Apakah perlu dilakukan adanya pentas budaya atau parade budaya di Palembang sebagai media sosialisasi? Itu sangat perlu Cek, harus. Jadi supaya wong-wong kita yang wong kita dewe sudah tuh yang dari luar datang, ya paling tidak kita harus ada pementasan. Pementasan itu dalam artian ya festival, ya kan? Itu sering kok ada festival, jadi budaya kita dikenal. Dulu pernah terjadi panggung di bawah Ampera. Nah, di bawah Ampera ada panggung. Nah, kayak terrealisasi lagi, malah belepotan. Karena bisa dibudayakan lagi dengan itulah kan Dewan Kesenian Palembang. Jadi di gedung itu pun sering ada pentas. Jadi wong kita tuh jangan sampai males nyari tempat, padahal kita tuh adu-adu pentas-pentas seperti itu, yaitu di Dewan Kesenian tadi, ya kan? Dan sekarang alhamdulillah Pak Wali Kota juga kan menggalakkan untuk seni budaya kita, ya kan? Dari kedinasan segala macam, kita tidak tertinggal Cek kesenian. Perlu harus ada pentas, jadi orang tahu wajib. Jadi tidak ada sepi belum. Ya. Iya betul. Oke, terakhir nih Cek Wan, bagaimana sih harapan Cek Wan terhadap budaya Palembang? Ya harapan Cek Wan itu tadi Cek, balik-baliknya Cek Wan tuh kepengen kita tuh matang nih ya nih budaya kita ya, seneng nih ya budaya kita, jangan tanggung, jangan melok budaya luar, budaya kita nih, nah, kita galakin. Ya, bahasa Palembang, ya kan, cerita-cerita Palembang, apalagi medsos sekarang banyak, buat cerita di situ, sketsa, cerita-cerita Palembang, orang tahu kan. Nah, bahasa dari dusun-dusun, kan keren-keren itu di medsos saya berhebat, ya kan. Nah, jadi pengen cewek itu, jadi wong Palembang, jangan kita diem, yuk kita berkarya, ya karya. Kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Ingat, karya itu tidak mengkhianati hasil. Itu baru ya Cek Wan kata-katanya. Aduh, ngomong aduh. Perasaan bukan kayak gitu. Biar cerita. Karya itu tidak mengkhianati hasil. Justru itu kita harus berkarya. Mantap. Terima kasih banyak Cek Wan atas pandangan dan gagasan yang sangat membuka wawasan kita pada hari ini.
dari diskusi ini kita belajar bahwa seni budaya itu bukan sekedar pertunjukan, ia adalah identitas, ia adalah sejarah yang bergerak, dan ia adalah harga diri sebuah daerah. Membangkitkan seni budaya bukan hanya tugas seniman, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua sebagai masyarakat yang ingin budaya yang tetap hidup, bukan hanya dikenal. Saya Kamila Lisani pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast Abbas Law Firm. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keadilan untuk kita bersama.